Oke, kita ulangi lagi karena memang koneksinya kurang bagus kayaknya ya. Kemudian, oh ini masih hidup. Jadi kita memperlihatkan ini semua bahwa supaya adik-adik kita penggiat kopi atau pengusaha-pengusaha kopi itu agar punya semangat tinggi, semangat juang. Ya, karena tidak ada sesuatu itu jalan pintas. Ya. Kalian harus belajar. Kami yang sudah tua ini, pelajarilah kami. Belajar. Ini ya. Ini kita rakit sendiri. Kita tidak mampu membeli mesin yang sekian belasan juta, puluhan juta untuk memulai usaha, ya. Jadi kita mengasah otak. Bagaimana caranya kita meminimalkan modal dana kita supaya usaha kita tetap eksis dan bisa memulai membuka usaha kemudian eksis. Jadi intinya adalah tidak ada jalan pintas bagi siapapun yang mau berusaha kemudian ditambah dengan modal, apalagi modal yang besar ya. Ini modal kita ditambah dengan modal kekuatan hati kita, semangat kita, apapun jadi. Ini saya upah di Agreen Furniture dengan adik ipar ya. Ini seperti ini ya. Dia awalnya pakai ayunan. Nah, cuma kemudian saya rombak ya. Saya rombak nih. Mana ada kelihatan nggak ya? Nih. Nah, ya. Saya rombak. Jadi intinya walaupun kita tidak punya modal atau sedikit modal, kita harus berusaha mengakali. Ya. Begitu. Jadi kita juga ini kopi ya. Kalau mau butuh kopi robusta petik merah bisa di kita, tapi kalau kita yang menyortir kita tidak mau ya. Harga kita berkisar kopi robusta itu 25.000, 27.000. Cuman kualitas petik merah, cuma harus Anda sendiri yang nyortir. Kalau kita tidak, makanya kita sistem pemupukan, kita ada sortirnya, sortir yang jaring seperti ini saja. Ya, ini kita buat kopi rempah. Ini kopi rempah nih, ya, kopi rempah, ya, kopi rempah. Jadi kita menggunakan dua konsumsi. Ada konsumsi untuk yang menggunakan alat-alat seperti di kafe, kemudian konsumsi memang untuk di rumah, ya, untuk seduh di rumah dengan air panas mendidih.
Jadi kita memperlihatkan ini bukan karena kita sombong, bukan karena kita ini, karena kita ingin memotivasi kawan-kawan, apalagi adik-adik. Nah, seperti kemarin tuh, yang mana tuh? Oka ya, yang Pusako Kopi, atau adik-adik yang lain. Ya, walaupun kita sedikit modal, yang penting usaha, semangat terpenting. Ya, jangan jadi jalan pintas. Kalau mau jadi jalan pintas, seperti saya lah era-era dulu. Tapi kita ada hasil, ya. Jalan pintas, Anda bikin aja LSM akta notaris berapa tuh? 750.000 apa 1 jutaan sekarang. Udah berani, ya. Kemudian meskipun kita wawasan kita kurang, yang penting berani, ya. Yang sarjana aja di dinas itu, ya, di dinas kepala dinas yang tidak sekolah, menghadapi kami yang oknum-oknum LSM ini, yang tidak sekolah pun mereka takut. Cuman kita harus menyadari juga, apa namanya, ini berdasarkan pengalaman kita, ya, pengalaman perenungan. Bisa jadi kita dahulu ditempatkan di tempat di bidang LSM supaya Allah memberikan kita hikmah agar kita berpikir, apakah mesti harus seperti ini kita membuat LSM, ya. Haruskah kita masuk kantor, keluar kantor, ke lapangan? Kalau seandainya kita punya data di lapangan, ya kita lapor, ya, seperti itu, ya. Jadi meskipun kita ada permainan, tapi tetap laporan harus ada, wajib lapor setiap tahun 1 kali, ya. Sekarang kita sedang menapak usaha. Anda lihat, sebetulnya, jatuh, tumpah. Sebetulnya kalau kita mau lebih keras lagi, ya, minta uang takut istilahnya, ya, minta uang takut ke oknum-oknum, bisa saja lebih dari ini bisa. Nah, tapi kita harus berusaha keras untuk berusaha. Kemudian tema kita, tak ada jalan pintas. Kita kecilkan sedikit. Tidak ada jalan pintas. Keberhasilan tak diraih begitu saja. Ia adalah buah dari pohon kerja keras yang berjuang untuk tumbuh. Jangan terlalu berharap pada kemujuran. Jangan terlalu berharap terhadap kemujuran, ya. Itu. Apakah kalian tahu apa itu kemujuran? Apakah kalian dapat mendatangkan kemujuran sesuai keinginan kalian? Jangan terlampau berharap. Apakah kalian dapat mendatangkan harapan-harapan? Padahal kita tahu kita tak selalu mampu menjelaskan dari mana datangnya. Sadarilah bahwa segala sesuatu berjalan secara
Sadarilah bahwa segala sesuatu berjalan secara alami dan semestinya layaknya proses mendaki tangga. Kalian melangkahkan kaki kalian melalui anak tangga satu per satu. Tak perlu repot-repot membuang waktu kalian untuk mencari jalan pintas. Karena memang tak ada jalan pintas. Sesungguhnya kemudahan jalan pintas itu tak akan pernah memberikan kepuasan sejati. Untuk apa kalian berhasil jika kalian tak merasa puas? Itulah sebabnya lahirnya kopi rempah kerinci. Ya. Kalau kita cuma ini, mohon maaf, kita tidak kalian tetaplah pada jalur kalian, tetapi saya tetap pada jalur saya sendiri. Ya, jalur kami sendiri. Dia begini. Kalau saya sama bikin bubuk kopi, produksi kopi sama dengan yang lain, kalau kita lebih mengandalkan kepada kekuatan-kekuatan lahiriah dan kekuatan-kekuatan spiritual, ya. Jadi kenapa kita bikin kopi rempah? Karena itu lebih mengaksikan buat kita. Karena dia tidak monoton. Kalau kita menyuplai kopi, dia cuma main petik, sortir, ya, petik, sortir, ya, jemur, giling jadi beras, kata orang awam, atau green bean-nya, istilah modernnya, kemudian kita olah, cuma sebatas itu. Jadi karena ya sesuai dengan basic kita juga, ya, kesenangan kita membuat sesuatu itu lain daripada yang lain, ya. Jadi mudah-mudahan nanti juga adik-adik juga menemukan hal-hal yang lain seperti itu. Jadi lebih menantang. Nah, inilah jadinya. Saya anggap bukan mengatakan yang lain, bukan, ya. Tapi kita sendiri, sesungguhnya kemudahan jalan pintas itu takkan pernah memberikan kepuasan sejati. Jadi saya anggap sistem misalnya Robusta, Arabica, sekian udah gitu main sortir, udah gini, kemudian kita jual. Saya pikir belum menunjukkan kepuasan hati kita. Sama posisi kita seperti di LSM, ya. Kalau belum sesuatu itu runtuh atau roboh, kita belum puas. Seperti itu. Jadi kita harus punya semangat juang dan jangan kita cepat berhenti. Jangan cepat kita berputus asa, ya. Jangan kita cepat berputus asa. Anggap sesuatu itu yang lain-lainnya itu sebagai bunga-bunga untuk penunjang kita maju, untuk menguatkan mental kita, seperti itu. Kemudian, untuk apa kalian berhasil jika kalian tak merasa puas? Ini kesimpulannya di setiap dua alinea. Hargailah setiap langkah kecil yang membawa Anda maju. Jangan melangkah dengan ketergesaan. Karena ketergesaan adalah beban yang memberati langkah kita. Amatilah jalan yang lurus. Model kami ini kan di LSM sering kalau proyek jalan kami amati terus. Kalau ini kan
konotasinya jalan lurus. Amatilah jalan lurus kalian. Tak peduli bergelombang maupun berbatu. Selama kalian yakin berada di jalan yang tepat, maka melangkahlah terus, jangan lihat kiri kanan. Ketahuilah, jalan yang tepat adalah jalan yang menuntun kalian menjadi diri kalian. Ya. Jika kita gagal, kita tidak ditakdirkan untuk gagal selagi mental kita kuat, kita pakai otak kita. Di sini kan sudah dikatakan. Kita tidak ditakdirkan untuk gagal. Kenapa harus takut? Jalan pintas itu yang suka takut. Karena apa? Mudah. Mudah. Ada uang takutnya, mudah. Ya. Banyak yang mengatakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Bagaimana jika Anda mendapatkan kegagalan terus-menerus? Sudah mencoba berkali-kali tapi tetap tidak berhasil juga. Apakah ada yang salah atau sudah ditakdirkan menjadi orang gagal? Ya, ini contoh. Dulu saya kerja di di kafe, ya, di restoran, itu. Kemudian saya juga belajar di kafe, ya, menimba belajar praktek dan kerja di ya diberikan oleh dulu tuh saya pernah kuliah food and beverage di ISPI Bandung. Jadi karena kita food and beverage, praktek kerjanya selama beberapa bulan itu di Kintamani. Jadi kita belajar. Kemudian kita buka. Kemudian kita jadi, setelah itu ya sembari fitness, instruktur fitness di Bandung. Kemudian kita menjadi dosen. Kemudian nyampe ke Jambi, buka warung. Jadi ternyata setelah kita melalui proses yang ini, kita coba lagi nyampe di Kerinci, kita membuka kursus komputer, kursus bahasa Inggris, ya. Boleh tanya dengan siswa-siswi SMA 2 dulunya, ya. Anak Pak Haji Riko tuh, itu salah satu murid kita juga, ya. Banyak juga yang lain, begitu. Kemudian ya grup Ayum juga tuh kalau tidak salah, ya. Ayum yang anaknya Putri Toko Sumber, kemudian Toko Citra dulu. Mohon maaf aja, termasuk anak Pak Ahmadi. Les bahasa Inggrisnya sama saya dulu tuh. Ya. Ya kata orang itu dia anak Pak Ahmadi, tapi saya pikir-pikir mirip juga dengan Pak Ahmadi. Dengan Pak Ahmadi putih-putih. Salam untuk siswi kita itu. Ya. Kemudian jadi Allah itu memberikan kita jalan yang liku, seperti itu kira-kira, ya. Kemudian ketika ada permasalahan waktu itu CPNS, padahal LSM kita itu bergerak di bidang pengabdian pengembangan pariwisata, ya, di Provinsi Jambi, dan kita minta saudara kita Yusuf Aziz yang mengurusnya, karena kita sibuk membuat LPK waktu itu, ya, LPK Paribas, lembaga pendidikan komputer, bahasa Inggris, bahasa Jepang waktu itu. Jadi
ketika permasalahan CPNS, banyak orang ngadu ke kita. Saya juga heran kenapa orang ngadu ke kita. Tetapi memang sebelum kejadian itu, dan kalau saya bilang demi Allah, mungkin tidak ini juga ya. Saya mengalami mimpi orang-orang berdatangan dengan kita dengan berbagai keluh kesah. Itulah awalnya kita menjadi aktivis LSM di Tanah Kerinci. Jadi saya ambil lagi akte notaris dengan Yusuf Aziz, ya sepupu saya, suaminya Sinta tuh kawan saya sekolah dulu, ya. Jadi akhirnya kita bangkit. Disitulah awal mulai pergerakan kita. Seperti itu. Jadi ketika kita usaha, mungkin Tuhan tidak mengizinkan kita di tempat ini, atau bisa jadi Allah memberikan kita hikmah di tempat ini dulu, kemudian baru kita mengepakkan sayap kita. Jadi segala sesuatu mengandung hikmah. Kemudian kita bertani, ya, kita bertani dan bertani kopi. Setelah panen kopi, kita berpikir, dulu tuh saya giling kopi untuk jual kopi itu dengan Sartoni. Kalau tidak salah, Sartoni kawan saya SMP. Kalau tidak salah kelas 1 atau kelas 2, baru 2 kali. Kali ketiga saya berpikir, kalau saya tetap bertani kopi, kenapa harus saya mengupah orang untuk menggiling kopi? Kan itu pertanyaannya. Ya. Udah gitu saya giling-giling kopi lagi. Saya buka YouTube, saya buka ini itu. Saya juga tapi chatting-chatting dengan siapa? Benny Raja Kopi itu ya. Benny Raja Kopi itu. Saya chatting-chatting. Kemudian saya buka YouTube, saya gali terus. Kemudian saya ada berbagai macam variasi, saya coba terus. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian barulah yang tetap black coffee, robusta, ya. Kemudian arabica, ya. Arabica dulu banyak jenisnya loh. Cuma saya ambil pilihan satu, arabica, robusta, kemudian kopi rempah kerinci, dan minuman untuk kaum ibu-ibu dan anak-anak, yaitu minuman rempah kerinci. Ya, rempah kerinci itu sama jenis minumannya dengan kopi rempah, bumbu-bumbunya. Cuman perbedaannya kopinya cuma 5%, cuma sekedar perasa. Selebihnya itu isinya coklat, gula nau, dan saya taburi, saya giling teh juga. Tuh. Teh kayu aro loh. Saya aduk, makanya dia agak wangi. Begitu caranya, ya, pengolahannya. Karena konsep kita waktu itu di Kintamani itu oleh sosefnya, kepala juru masak, manajer juru masak di situ ahlinya. Jadi kita disuruh ngaduk-ngaduk demi gelas, ya kita kan anak buah, apalagi praktek kan. Kita aduk-aduk tuh. Jadi kita tahu proses membuat demi gelas itu adalah bahan dari seluruh buatan untuk membuat saus, seperti pepper sauce atau merica sauce, kemudian bolognese sauce untuk spaghetti, ya, untuk spaghetti bolognese sauce, paprika sauce, tomato sauce, semuanya teraduk di dalam itu. Itu inti di dalam seluruh basic sauce itu namanya demi glace. Jadi dari proses demi glace itulah kita bikin kopi rempah kerinci dan rempah bunda kerinci itu. Jadi kita tidak ditakdirkan untuk gagal.
Jika Anda menganggap bahwa Anda sudah ditakdirkan menjadi orang yang gagal, artinya Anda sok tahu. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hanya Allah yang maha mengetahui. Kenapa kita mendahulunya? Jika Anda mengatakan ada yang salah dengan bla 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 bla, maka jawaban Anda benar, memang ada yang salah. Apa kesalahan itu dan siapa yang salah? Kegagalan datang karena Anda. Kegagalan datang karena Anda kurang mencoba. Ya. Setelah kopi, ya, apa namanya? Saya menggali di YouTube, diskusi, chatting-chatting, kemudian ya, awal mula kita bikin kopi dengan kuali, dulu kan sering saya posting, begitu, ya, nih, ya, hancur itu selama 1 tahun. Kemudian kita beli mesin roasting, ya, kita beli mesin roasting dengan mesin penepung. Seperti itu kita lalui terus. Tahun kedua, tahun ketiga, dalam perombakan. Nah, di menjelang tahun keempat baru kita memulai. Dan saya sempat membuka seperti kafe, tapi jujur sekali, kewalahan, bukan kewalahan ini. Jadi saya buka kafe, tapi ibadah saya semakin berkurang. Sholat subuh sering terlambat, kadang jam 6, kadang jam 7. Istri mau bangun kasihan. Di situ akhirnya saya lebih memantapkan diri, lari ke pembubukan kopi. Dan kita tidak tahu rencana Allah. Entah berapa lama kita usaha ini, entah ada lagi Tuhan menunjukkan jalan yang lain, kita tidak tahu. Itu contohnya sekarang. Kita bikin podcast and YouTube. Ya, meskipun banyak pro dan kontra, dibilang kita ingin dakwah, padahal tidak ingin berdakwah. Kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita. Apa yang kita lihat, itu yang kita sampaikan. Kalau ada yang tersakiti, ya wajar saja. Ya tidak ada masalah. Ya. Karena apa? Karena hal yang demikian memang membuat kita kuat. Sama halnya begini. Waktu saya masuk grup dulu kan, dulu sekali, ya. Nah, itu. Jadi ketika kita mau melapor, anggota grup tidak mau melapor. Ya, tidak mau melapor, malah ngasih duit dengan kita kan supaya kita tidak melapor. Tapi demi Allah tidak kita terima. Kita suruh kembalikan. Kita tidak tahu apakah dikembalikan atau tidak uang itu. Kita tidak perlu menyebutkan ini grup-grup mana, karena saya banyak punya grup dari dulu. Ya. Semenjak kita bikin LSM banyak dulu. Ya, ada yang dari adik-adik aktivis mahasiswa, ada yang sesama pers LSM, ada sesama LSM saja, ya. Jadi jangan ada yang tersinggung. Itu kenyataannya seperti itu, ya. Jadi karena apa? Karena kita sudah mempunyai komitmen, yang ini harus dilapor, yang ini untuk sebagai bunga-bunga dalam perjuangan. Begitu. Ya. Jadi hidup ini ada bunganya. Sama seperti kita kegiatan ini. Kegagalan untuk mereka yang tidak sabar. Kemudian kegagalan yang sering terjadi akibat mereka kekurangan ilmu dan
tidak mau menggali ilmu dari berbagai sumber, baik itu dari buku, media sosial, bertanya. Kalau saya terakhir memang dari basic kita sendiri, kemudian saya banyak buka-buka YouTube. Saya tidak takut buka-buka YouTube. Coba lihat sampai tengah malam saya buka-buka YouTube tuh. Saya pelajari semua, saya pelajari ini itu. Nah, bahkan saya ketemu bahwa di Indonesia rata-rata petani kopi atau petani yang lain usianya 50 ke atas. Sementara di negara-negara maju, ya, termasuk Brazil, termasuk di daerah-daerah lain di Australia, petani-petani itu rata-rata umur 45 ke bawah. Setelah umur 45, 50 tahun umur 50 tahun mereka sukses dan mereka bertebaran di muka bumi, ya, untuk menikmati hasil jerih payah mereka selama masa-masa produktif mereka. Oleh sebab itu, adik-adik, ya, entah itu tamat SMA sambil kuliah atau setelah kuliah ikut bertani, bila perlu bikin usaha sendiri. Ya, jangan takut. Kita juga seperti itu. Kita menampilkan ini bukan karena kita takut, khawatir. Yang takut dengan kita itu, ya, pengusaha-pengusaha kopi yang dimodali oleh pemerintah. Itu yang takut. Ngobrol-ngobrol dengan kita, ya, awalnya bagus, tahunya terakhir tidak bagus. Begitu. Kenapa? Takut dicongkel-congkel. Padahal kita sebetulnya tidak ingin mencongkel. Karena khawatir-khawatir terus, akhirnya kita congkel-congkel juga kan. Nah, begitu. Jadi yang merasa tidak menggunakan dana-dana pemerintah atau atau yang lain-lainnya, ya, atau apa namanya, itu, ya, misalnya barang mereka dari usaha-usaha bantuan, seharusnya orang yang ini dapat, ya, harusnya orang yang kelompok ini yang dapat. Tapi karena akibat koneksi tadi, ya, itulah dugaan KKN-nya di seputaran sana itu, ya, di dinas-dinas yang berkaitan dengan UMKM itu. Pertama, unsur kedekatan, itu aja intinya. Oh, yang padahal yang ini lebih pantas sebetulnya. Yang sebelah sini banyak tergolong orang-orang kaya, orang yang mampu membeli mesin, yang mampu mengolah. Kenapa tidak diberikan kepada masyarakat yang agak susah? Itu justru mereka lah keluarga-keluarga kita yang harus kita bina. Ya. Orang-orang kaya ngapain dibina? Mereka punya uang, punya modal. Justru mereka lah yang orang-orang kaya inilah yang mendapat itu. Akan oknum-oknum itu. Ya. Jadi di sini sebetulnya penerimaannya juga kurang ilmu. Apa? Kurang ilmu, kesadaran. Seharusnya kita orang berada, patungan aja lah, kita beli ini beli itu. Kasihlah untuk rakyat yang betul-betul membutuhkan. Begitu pola pikir, ilmu. Perluas horizon Anda. Maksudnya di sini horizon itu, kegagalan juga sering terjadi pada orang yang sempit horizon atau wawasannya. Dia membatasi diri, baik membatasi cara mencapai tujuan atau untuk mencapai atau membatasi tujuannya. Sebagai contoh, ada yang mengatakan dia telah gagal karena setelah 3 kali mencoba masuk ke perguruan tinggi negeri PTN, tidak ada lagi kesempatan katanya. Kan ada swasta. Jadi itu alternatif. Ya, dia memang gagal masuk PTN, tetapi hidupnya belum gagal karena ada perguruan tinggi swasta yang bisa menampung. Begitu pola pikir hidup. Tetaplah mencoba, bersabar, belajar, dan perluas wawasan Anda, serta jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan kegagalan
tidak terus menerpa Anda. Dan buat kawan-kawan, adik-adik, kita bisa sharing, ya. Tapi biasanya begini, yang mendapat bantuan-bantuan dari pemerintah kurang mau bergaul dengan kita. Contohnya saja pejabat-pejabat. Ketika ada politik, ya, untuk meredam kita, mereka datang. Nah, tidak perlulah kita ini, ya. Padahal kita punya otak juga. Setelah pilkada habis, kita lapor juga. Justru kita mendapatkan data dari mereka. Nah, begitu. Kalau kita mau kejam, nah, tapi kita tidak mau, ya. Kita tidak mau apa namanya, makan sini makan situ, karena kita punya prinsip seperti jalan yang lurus, mana yang mau diterjang ditajong, kata cek Sundanya mah. Nah, begitu. Ada yang sebagai bunga-bunga itu ada bila itu terjadi secara krusial. Begitu pula kita usaha, ya. Kita usaha juga, mana yang krusial, yang penting, yang harus kita dahulukan, kita beli. Tidak punya uang, kita pakai otak kita, pakai tenaga kita. Ada lihat tuh, saya bikin kafe. Nah, itu bukan karena kegagalan, karena kita sibuk mengurus kebun, ya. Kemudian karena takut ibadah kita berkurang karena begadang, begitu. Jadi Allah berikan konsep yang seperti ini. Ini kita bikin nih, barusan kita bikin nih, ya. Barusan kita bikin. Ini aja masih ada sisanya nih. Kita rombak-rombak nih. Begitu ya. Hidup nih. Dia jadi juga dah. Mana nih? Mana nih? Nih. Ini kopi rempah nih. Kopi rempah memang warnanya gini nih, ya. Dia jadi juga. Easy man. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.